adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan lagu bersama-sama yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang gak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku beruntung sendiri, sebab Allah peduli. Hai, selamat pagi anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu spesial di mana kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan mulai dari kelas tengah, kelas besar, dan tunas remaja. Selamat pagi semuanya, selamat berbahagia. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersekutu dengan firman-Nya. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah judul tentang hal-hal yang terkecil di muka bumi ini. Ya, jadi judulnya adalah Cicak di Istana Raja. Dasar Alkitabnya adalah di Amsal 30 ayat 24 dan 28. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja. Haleluya. Istana ya. Cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau pohon. Pada umumnya ukurannya 10 cm. Makanan cicak biasanya serangga atau nyamuk. Cicak juga terkenal pemanjat yang ulung, baik dinding tegak lurus ataupun langit-langit kamar. Ekor cicak berperan sangat penting ya untuk menjaga keseimbangan. Sebab itu tidak ada cicak yang kalau dia jatuh kepalanya duluan. Tidak pernah ada. Cicak kalau jatuh pasti berdiri dengan keempat kakinya dengan sempurna. Karena apa? Ekornya merupakan sebuah alat untuk keseimbangan tubuhnya. Ya, jadi ekornya ini dalam 1/4 detik dia dapat mengontrol beban tubuh cicak itu sehingga kalau jatuh, cicak tidak pernah kepala duluan. Jatuhnya jatuh sempurna. Dan istimewanya lagi, cicak ini juga ya binatang yang istimewa. Karena kalau dia ada musuh, ya dia tidak punya senjata apa-apa. Dia hanya punya ekor yang dapat dilepaskan. Kalau dia ada musuh, daripada gua mati, ekor aku lepaskan. Ya, dikasih minta dengan cuma-cuma. Nah, apa kata Alkitab tentang cicak ini? Ada di Alkitab, jadi saya tidak hanya ngarang-ngarang cerita ini atau apa ya. Benar ada di Alkitab. Agur bin Yake menulis bahwa cicak merupakan hewan reptil yang paling kecil dibanding reptil-reptil yang lain. Kayak misalnya apa? Komodo, gede, biawak, buaya, kadal, tokek, ya.
celeret gombel, kalau orang Jawa ada itu leret gombel ya. Ya, di antara semua itu cicak adalah yang paling kecil. Selain yang sudah disebutkan di atas tadi keistimewaan-keistimewaan cicak, cicak juga dapat memutar badannya. Kalau tadi jatuh, ekornya mengontrol, ini dia dapat memutar badan dengan sangat cepat sekali. Dalam waktu 1/10 detik, cicak sudah dapat memutar dirinya, gitu ya. Wih, hebat cicak ini. Coba kalau kita bisa 1/10 detik bisa muter. Ya, haleluya. Kita sudah lari ngibrit, tidak ada yang dapat bisa tangkap kita. Ya. Nah, istimewa banget kan dibanding reptil yang lain. Ada lagi istimewa satu apa? Cicak juga diizinkan tinggal di istana-istana raja. Ya, enggak mungkin buaya di istana raja, enggak mungkin komodo di istana raja. Tapi cicak ya dibolehkan hidup di dalam istana-istana raja. Ya. Coba kalau binatang yang lain, kodok, kecoa, semut atau apa di istana raja, pasti dibasmi, disemprot pakai baygon biar mati. Cicak tidak. Di dalam istana raja, cicak ini dibiarkan hidup. Haleluya, karena apa? Ya, cicak ini ternyata makanannya adalah nyamuk. Ya. Tapi kita tidak nyamuk loh ya makanannya, kita makan nasi ya. Ya, cicak makanannya nyamuk. Nah, tentu nyamuk ini di dalam istana menjadi sangat berbahaya kalau tidak dimakan oleh cicak. Nyamuk bisa gigit, ya, menyebabkan raja-raja dan seluruh penghuninya sakit demam berdarah. Haleluya. Sebab itu, cicak ini pemanjat yang ulung. Cicak ini tidak peduli yang dipanjat itu terbuat dari emas, kek, porselin, kek, berlian, kek, perak, kek, tembaga, kek. Ya, di istana raja terbuat dari mewah-mewah. Cicak enggak lihat itu, panjat saja, ya. Haleluya. Wih, keren ya cicak ini, hebat ya. Kita aja mungkin enggak boleh ya nginjek-nginjek emas, nginjek gitu ya. Ya. Cicak boleh loh ya. Haleluya. Bener-bener cicak ini binatang kecil yang juga disayang banyak orang ya. Nah, dalam arti begini, cicak ini dapat beradaptasi di tempat manapun ya. Bahkan mungkin kalau ada kopi tidak habis ya, cicak di situ, di gelasnya, di cangkirnya. Tidak jadi masalah bagi cicak, enjoy saja, dijilat, diminum, cup 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 cup. Ada piring, mungkin ada nasinya, dia ke situ dimakan saja, cup 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 ya. Haleluya. Cicak pandai beradaptasi di lingkungan atau dalam suasana apapun. Ya. Kemudian cicak ini selalu memanjat ke atas dan dapat terus bertahan di atas karena ia menjaga keseimbangan hidupnya. Tetap dijaga dengan ekornya itu, ya. Namun, apakah cicak tidak pernah jatuh? Pernah, ya. Tetapi kalau jatuh, cicak ini tidak pernah sampai tergeletak. Coba andai kata ada cicak jatuh di rumah, kalian uber, tangkap. Bisa? Tidak. Dengan cekatan. 1/10 detik dia akan bangkit lagi karena jatuhnya sempurna dengan keempat kaki, dia akan lari. Larinya kemana? Naik lagi ke atas. Ya. Terus ke atas, terus ke atas, dan terus ke atas. Ya, beda. Kalian pernah lihat kecoa ya? Kalau kalian semprot, pes ya, cicak kemudian apa? Lari, oleng, jatuhnya kemudian gini, ya, tengadah ke atas gini, ya. Dia tidak akan bisa membalikkan dirinya, dia akan tetap tengadah sampai mati. Ya. Bedakan sama cicak, bus lari. Ya, kalau kecoa enggak, ngelinding, tengadah. Ya sudah, dia gerak-gerak tok kakinya itu sampai mati. Haleluya, cicak istimewa. Puji Tuhan. Ya, terus lainnya, kalau ada musuh datang, cicak ini kembali ya tidak punya senjata apapun. Bisa enggak punya, giginya juga tidak bisa untuk gigit, apalagi tangannya enggak bisa untuk nempeleng musuhnya, enggak bisa. Tapi Tuhan kasih apa cicak ini? Dikasih ekornya yang bisa dilepaskan. Kalau dia kepepet musuh, ya, dia rela ekornya dilepaskan, ya, lepaskan. Sakit, ya, dia berkorban demi kelangsungan hidupnya, ya. Jadi berkorban. Satu saat akan tumbuh lagi, namun tumbuhnya ekor ini tidak dapat sempurna persis seperti yang
semula, ya. Nah, terkadang hidup kita ini seperti cicak yang kecil, tampaknya tidak berarti, ya. Mungkin kita hanya apa sih? Apa itu? Tidak ada artinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus dapat mengangkat kita yang kecil ini menjadi penghuni istana raja yang megah, ya, mulia di surga. Itu kita. Tuhan sediakan tempat. Nah, pertanyaan saya, ada yang mau hidup di istana raja? Saya mau kalau ditanya gitu, saya mau yang pertama kali. Haleluya. Ayo, kalau kita mau ikuti prinsip-prinsip daripada cicak tadi, ya. Meskipun cicak ini kecil, ya, tapi sangat diperhatikan, ya. Kita juga walaupun mungkin dapat kontribusi kecil, pekerjaan apapun, di rumah kalian juga mungkin pekerjaan kecil, bantu-bantu ngelap piring, bantu-bantu nyapu, rapikan tempat tidur, atau bahkan kalian belajar, ya, pelayanan yang kecil di gereja, penerima tamu, kolekte, singer, atau apapun itu, ya, jangan anggap itu kecil. Cicak yang kecil, dia di istana raja. Kita juga lakukan yang kecil, kita juga satu saat kelak akan hidup di istana-istana raja, ya. Walaupun kecil tapi setialah, seperti cicak, dia setia. Setia perkara-perkara yang kecil. Bahkan Alkitab katakan apa? Barang siapa setia dengan perkara-perkara yang kecil, akan diberi kepercayaan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ya, kita tetap setia ya bersama-sama ya. Apapun yang dapat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin kita dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi apapun. Jangan pilih-pilih ya. Saya mau rajin kalau di rumah saja. Kalau di sekolah, kalau sama teman-teman, aku nggak mau rajin lagi. Aku nggak mau setia lagi. Enggak. Tuhan minta di dalam situasi apapun, seperti cicak, dapat beradaptasi, enjoy. Mau piring bekas, mau gelas kopinya masih separuh, dia sudah hantem saja. Ya. Cicak tidak bermasalah. Kita juga harus demikian. Kondisi situasi apapun, kita juga tetap harus setia dengan perkara-perkara yang kecil, ya. Jangan mudah mengeluh, jangan ngomel, jangan ngedumel, bersungut-sungut, menuntut hak-hak dan lain-lain, memberontak, ya. Jangan. Ketika kalian di rumah, di sekolah ataupun di mana, lakukan dengan sukacita. Yang berikut, cicak jatuhnya tidak tergeletak. Ia akan segera dalam 1/10 detik dia akan berputar dan lari kembali naik ke atas. Alkitab mengatakan di Mazmur 37 ya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus itu cinta kepada kita semuanya. Kita tidak akan selamanya kuat. Kadang-kadang kita diizinkan untuk lemah, untuk jatuh. Tetapi jatuh kita seperti cicak ya, tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Cicak ditopang oleh ekornya yang cepat. Kita ditopang oleh tangan yang kuat, tangan yang perkasa, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sebagai ayat yang terakhir, Rasul Yohanes pernah menulis ya di dalam Injilnya. Yohanes 15 ayat 2. Ini menjelang Tuhan Yesus dalam doa untuk murid-muridnya, doa untuk kita. Ya, malam terakhir di Taman di Getsemani, Tuhan Yesus katakan ini semuanya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Sama seperti ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Untuk mengalami namanya dipotong, ya memang sakit. Ya, cicak ekornya dipotong, dilepaskan, sakit, tetapi tulus dilakukan itu. Ya, sama. Pohon yang tidak berbuah dipotong, sakit. Kita kadang-kadang dicambuk, dimarahi, ya, ditegur oleh Tuhan. Kita bersyukur karena dengan cambukan itu supaya kita berbuah lebih banyak. Haleluya.
Dipotong memang menyakitkan, tapi proses ini tetap akan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan kepada semuanya. Selamat menikmati tinggal di rumah istana-istana raja. Amin. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami kembali masih boleh mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami yang sangat kecil ini, kami mau belajar Tuhan mengasihi-Mu, kami mau belajar mengasihi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu pelayanan atau apapun, dan kami akan mengasihi sesama kami, baik orang tua, teman sepermainan, teman sekolah, adik, kakak, saudara-saudara yang lain Tuhan. Karena kami semua mau berbuah lebih lebat lagi Tuhan. Dan kuncinya adalah Tuhan, terakhir kami kepingin menghuni istana raja besar, raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu sepanjang minggu ini untuk kami semuanya, kami kelas tengah, kelas besar, munas remaja, juga kepada orang tua kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami naikkan pujian kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kami simpan dan meterikan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.